Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Ningsih. Saya adalah tenaga pendidik di SLB Negeri Majalengka yang pada kesempatan kali ini sedang mengikuti kuliah profesi guru dalam jabatan tahun 2023 angkatan pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membagikan praktik baik atau best practice dengan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan juga dampak. Praktik ini dihasilkan dari PPL siklus pertama. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan best practice atau praktik baik dengan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan juga dampak. Pada situasi di mana kondisi yang menjadi latar belakang masalah, yang pertama yaitu rendahnya kompetensi guru dalam merancang dan menyusun RPP, berikut perangkatnya. Kemudian pencapaian hasil belajar peserta didik masih rendah. Selanjutnya pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center, dan guru tidak mengoptimalkan pembelajaran yang berbasis TPEK. Adapun identifikasi masalah pada PPL siklus pertama yaitu peserta didik dengan inisial Y, yaitu peserta didik tunagrahita ringan kelas 11 belum mampu dalam membaca pemahaman. Pada kemampuan awal dalam literasi membaca dan menulis sudah mampu dan sudah lancar dan mampu membuat kalimat sederhana dengan disuguhkan kata benda. Adapun analisis dari identifikasi masalah tersebut, yang pertama kurangnya memperhatikan tanda baca sehingga peserta didik tidak paham apa yang dibaca. Kemudian minat dan motivasi dalam membaca sangatlah rendah. Dan selanjutnya media dan strategi pembelajaran tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya guru tentunya kurang inovatif dalam mengembangkan media pembelajaran serta kurang kreatif dalam menerapkan strategi pembelajaran. Dalam hal ini, tentunya guru menerapkan strategi pembelajaran yang bersifat konvensional yang selalu berpusat pada guru, yaitu dengan metode ceramah dan tanya jawab. Kemudian media sebelumnya, guru hanya terfokus pada buku guru dan buku siswa dan fokus pada pencapaian beban ajar tanpa memperhatikan kondisi kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Berdasarkan akar penyebab masalahnya, maka guru melakukan eksplorasi alternatif solusi dengan mengambil referensi dari beberapa kajian literatur dan dari hasil wawancara serta hasil observasi. Selanjutnya guru melakukan analisis dari beberapa alternatif solusi tersebut sehingga guru selanjutnya dapat menentukan solusi. Berdasarkan akar penyebab masalah serta berdasarkan hasil analisis dari beberapa alternatif solusi, maka guru dapat menentukan atau menerapkan solusi, yaitu melalui model pendekatan pembelajaran langsung yang dibantu dengan media Big Books dan media digital pada aplikasi Canva dan Wordwall, kemudian dengan metode Read Aloud. Dengan solusi tersebut, diharapkan peserta didik akan lebih memahami isi bacaan, lebih termotivasi dalam pembelajaran, akan jauh lebih bermakna, sehingga peserta didik mampu menjawab pertanyaan sesuai isi bacaan, serta dapat menceritakan kembali apa yang dibaca. Di sini saya suguhkan contoh dari media Big Books. Sesuai dengan namanya, Big Books atau buku besar merupakan buku cerita yang berkarakteristik khusus yang dibesarkan baik dari segi teks maupun dari gambarnya. Kemudian pada media online yang digunakan, di sini saya menggunakan aplikasi Canva dan juga aplikasi Wordwall, di mana pada aplikasi Wordwall ini saya gunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami
materi yang sudah diberikan. Sehingga pada pembelajaran berbasis TIPEK ini tentunya pembelajaran akan jauh lebih bermakna. Ini adalah merupakan rencana aksi yang sudah saya rancang, di mana dengan tema kegiatanku, subtema kegiatan di pagi hari dengan alokasi waktu 5 kali pertemuan, 3 jam pembelajaran selama 40 menit, dengan 3 mapel yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan juga IPS. Tujuan yang ingin dicapai tentu saja yaitu untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami isi bacaan dengan menggunakan metode pendekatan langsung, dengan media pembelajaran Big Books, serta dengan strategi Read Aloud, dengan media Canva, dan juga dengan aplikasi Wordwall. Adapun manfaatnya bagi peserta didik, praktik ini sebagai kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan memahami isi bacaan dengan media yang menarik. Kemudian manfaat bagi guru sebagai salah satu solusi praktik pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan memahami isi bacaan pada peserta didik. Kemudian bagi orang tua, praktik ini sebagai bahan untuk menentukan cara belajar peserta didik, di mana cara belajar antara di sekolah dan di rumah tentu haruslah sama. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan, yang pertama yaitu pengkondisian peserta didik agar dapat mengikuti pembelajaran yang telah direncanakan. Selanjutnya menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, yang tentunya berpusat pada peserta didik. Kemudian melakukan kegiatan yang bervariasi agar peserta didik tidak bosan selama pembelajaran. Guru menggunakan media pembelajaran bergambar berbasis teknologi dan TIPEK. Kemudian menggunakan reinforcement atau memberikan penguatan positif dalam pengerjaan berbagai kegiatan dalam pembelajaran. Dan selanjutnya mengukur kemampuan peserta didik dengan memberikan beberapa tes lisan dan tes tulis, juga tes evaluasi akhir. Dampak dari kegiatan tersebut tentunya pada peserta didik terlihat jauh lebih aktif saat Adapun dampak pada kegiatan tersebut bagi peserta didik tentunya terlihat jauh lebih aktif saat pembahasan materi pembelajaran. Kemudian terjadi peningkatan kemampuan peserta didik dalam memahami isi teks bacaan dan dapat menjawab pertanyaan sesuai isi teks bacaan. Kemudian peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda. Media dan strategi yang sebelumnya belum pernah diterapkan tentu memberikan pengalaman baru bagi peserta didik, sehingga peserta didik lebih bersemangat dan tentunya lebih termotivasi mengikuti pembelajaran. Bagi guru, tentunya dapat memecahkan permasalahan peserta didik dalam memahami isi bacaan dan menjawab pertanyaan. Kemudian, guru dapat membuat media pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan peserta didik. Dampak bagi sekolah, praktik ini tentunya dapat digunakan sebagai alternatif jika suatu saat ada teman sejawat yang mendapatkan permasalahan yang sama dalam praktik pembelajaran. Berdasarkan hasil praktik pembelajaran yang telah dilakukan, terbukti bahwa solusi tersebut dapat meningkatkan kemampuan peserta didik tunagrahita ringan dengan inisial Y, tentunya dalam memahami isi bacaan dan menjawab pertanyaan berdasarkan isi bacaan. Hal tersebut terlihat adanya peningkatan capaian dari hasil tugas yang telah dikerjakan oleh peserta didik melalui LKPD serta melalui media tablet pada aplikasi Wordwall, serta peningkatan capaian dari hasil evaluasi akhir. Di sini saya coba sajikan penilaian dalam bentuk diagram batang pada sebelum dan sesudah, di mana sebelumnya pembelajaran dilakukan dengan metode konvensional, kemudian pada yang sesudah ini praktik dilakukan dengan metode pembelajaran berbasis TIPEK.
Kemudian, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Tentu saja karena terjadi perubahan peningkatan nilai baik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada peserta didik yang berdampak positif pada proses pembelajaran. Kemudian diharapkan dapat menginspirasi atau memotivasi diri sendiri serta rekan guru lain agar dapat lebih baik dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik, serta membantu mengganti praktik-praktik yang sudah dicoba dan belum berhasil. Kemudian peran dan tanggung jawab saya di sini tidak hanya sebagai fasilitator, namun juga sebagai peneliti tentang permasalahan yang terjadi selama proses belajar mengajar di kelas, serta membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan menggunakan model dan media pembelajaran yang tepat serta inovatif, agar hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Beberapa tantangan dalam praktik PPL siklus pertama ini: bagaimana melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan, yaitu 5 kali pertemuan 3 jam pelajaran dikali 40 menit. Kemudian bagaimana melaksanakan praktik pembelajaran agar tetap berlangsung dengan kondusif, di mana di dalam situasi sekolah sepekan menjelang persiapan pelepasan dan kenaikan kelas, serta tantangan berikutnya yaitu guru harus mempersiapkan media dan bahan ajar serta strategi yang menarik berbasis TPEK. Pada aksi, tuntutannya yaitu langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang dilakukan, dan bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau strategi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Oke, di sini saya coba memaparkan dari langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama yaitu mengkaji dari beberapa literatur, kemudian melakukan observasi terhadap peserta didik, kemudian melakukan wawancara dengan kepala sekolah, dan berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana, kemudian merumuskan solusi dengan teman sejawat, dan selanjutnya melakukan wawancara dengan orang tua peserta didik dan melakukan wawancara dengan pakar pendidikan, yaitu dengan pengawas PLB. Adapun strategi yang dilakukan, yang pertama pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center, dan selanjutnya menggunakan media konkret dan media PowerPoint serta aplikasi online. Kemudian menggunakan metode pendekatan langsung yaitu berbasis TPEK, dan strategi read aloud menjadi pilihan yang tepat di era abad 21. Selanjutnya melakukan asesmen kepada peserta didik, baik asesmen diagnostik, asesmen formatif maupun asesmen sumatif, baik dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dituangkan dalam instrumen yang lengkap, mulai dari kisi-kisi soal, indikator ketercapaian, dan juga rubrik asesmen. Pada kegiatan proses aksinya, yang pertama guru menyiapkan alat dan media pembelajaran yang mendukung, kemudian selanjutnya melakukan kegiatan awal yaitu mengucapkan salam, menanyakan kabar, mengecek kehadiran, berdoa sebelum memulai kegiatan, dan menerapkan jiwa nasionalisme dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kemudian memberikan motivasi dan melakukan apersepsi serta menyampaikan tujuan. Dan selanjutnya melakukan kegiatan inti yaitu dengan melakukan praktik pembelajaran dengan metode pendekatan langsung, membaca dengan strategi read aloud dengan disajikan media big books, dan mengukur kemampuan pemahaman melalui media aplikasi online yaitu aplikasi Canva dan aplikasi Wordwall. Selanjutnya yaitu melakukan kegiatan akhir yaitu menyimpulkan materi, memberikan penguatan positif, memberikan tugas mandiri atau PR, atau memberikan evaluasi akhir di pertemuan kelima.
Kemudian menyampaikan materi berikutnya dan ditutup dengan doa. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Yang pertama yaitu ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian teman sejawat baik yang ada di sekolah maupun teman PPL. Kemudian ada peserta didik dan juga orang tua peserta didik tentunya. Sumber daya dan atau materi yang diperlukan yaitu guru adalah sebagai sumber daya manusia yang tentunya berperan dalam merancang desain proses pembelajaran di sekolah. Dan hal lain yang perlu dipersiapkan yaitu media konkret berupa big books, kemudian media tipek yaitu laptop, proyektor, handphone, dan tablet, serta media aplikasi online yaitu aplikasi Canva dan juga Wordwall. Pada refleksi hasil, peserta didik terlihat jauh lebih aktif saat pembahasan materi pembelajaran. Terjadi peningkatan kemampuan pada peserta didik dalam memahami isi teks narasi sederhana dan menjawab pertanyaan tentang isi teks narasi sederhana. Serta peserta didik juga mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda dan bermakna karena media dan strategi yang sebelumnya belum pernah diterapkan tentunya memberikan pengalaman baru bagi peserta didik sehingga peserta didik lebih bersemangat atau lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Apakah hasilnya efektif? Menurut saya sangat efektif karena pemilihan model dan media pembelajaran sudah disesuaikan dengan materi pembelajaran dan tentunya sudah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan hasil praktik pembelajaran yang telah dilakukan, terbukti bahwa solusi tersebut sangatlah efektif dalam meningkatkan kemampuan peserta didik tunagrahita ringan dengan inisial Y dalam memahami isi bacaan dan menjawab pertanyaan berdasarkan isi bacaan. Hal tersebut terlihat dari hasil pengerjaan tugas melalui LKPD serta melalui media tablet pada aplikasi Wordwall, kemudian hasil evaluasi akhir dan tentunya mendapatkan hasil di atas KKM. Dalam proses pembelajaran berlangsung, dengan menggunakan langkah-langkah tersebut, respon dari lingkungan sekitar, yaitu dari teman sejawat, dari kepala sekolah, dan terutama dari peserta didik, tentunya mereka memberikan respon yang baik dan respon yang sangat positif dari kegiatan praktik tersebut. Faktor yang menunjukkan bahwa model pembelajaran yang telah dilakukan berhasil adalah dengan meningkatnya pemahaman hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, maka terbukti bahwa model pembelajaran langsung dengan media big books, PowerPoint, dan aplikasi Wordwall serta dengan strategi read aloud akan meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pada peserta didik. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Tentunya menjadikan guru lebih kreatif dan lebih inovatif dalam memilih model, metode, media untuk merancang proses pembelajaran, serta meningkatnya pencapaian belajar peserta didik dengan melakukan refleksi, evaluasi diri, sehingga dapat mewujudkan proses pembelajaran yang sesuai dengan harapan. Adapun rencana tindak lanjutnya, untuk kedepannya saya akan terus melakukan evaluasi dan refleksi diri, serta berupaya agar lebih baik lagi dalam persiapan penyusunan RPP berikut perangkatnya, kemudian mengevaluasi kegiatan yang dianggap kurang maksimal dan menerapkan serta mengembangkan kegiatan yang sudah dicapai, kemudian mengembangkan diri dengan terus belajar serta mencari informasi baru sehingga bisa lebih kreatif dan terus berinovasi dalam melakukan praktik pembelajaran yang tentunya disesuaikan dengan peralihan pembelajaran abad 21 di mana guru harus mampu menstimulus baik dari strategi maupun dengan bimbingan
dan bantuan ketika peserta didik mengalami kesulitan belajar dengan mengkolaborasikan penggunaan digital dan media online agar peserta didik mampu lebih aktif, kreatif, interaktif, dan belajar berpikir lebih kritis. Baiklah, demikian yang saya dapat sajikan mengenai pengalaman praktik baik pada PPL siklus 1 pada PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan ke-1. Saya Ratna Ningsih, mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dapat menginspirasi bagi diri saya pribadi dan tentunya bagi seluruh guru yang ada di Indonesia. Semoga praktik baik ini bisa menjadikan solusi dalam meningkatkan membaca pemahaman pada peserta didik tunagrahita ringan dan dapat menggantikan praktik-praktik yang belum berhasil. Terima kasih.